Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus. Puji kepada Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan bagi kita semua. Saat ini saya akan melanjutkan dari kitab Wahyu, kitab yang tidak dibaca oleh semua orang Kristen, yang sebagian dihindari oleh jemaat Tuhan, sedangkan kitab Wahyu sendiri adalah kitab yang diberikan Tuhan agar dibacakan, diajarkan, dan diterima isinya untuk dipraktekkan dalam kehidupan jemaat Tuhan, karena waktunya sudah dekat. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Berikan berkat-Mu ketika kami juga boleh merindukan firman-Mu. Berikan berkat surgawi-Mu Bapa. Ampuni untuk segala dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah Engkau juga yang boleh mengajar kami, agar kami juga boleh mengucap syukur dengan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali saudara, kitab Wahyu ini adalah kitab yang berisi tentang Tuhan Yesus Kristus. Inti dari kitab Wahyu ini adalah Tuhan Yesus Kristus yang ditulis oleh Yohanes, murid yang dikasihi oleh Tuhan sendiri. Sebelumnya saya sudah membaca dari jemaat di Efesus, yang mana jemaat di Efesus adalah jemaat atau gereja yang secara lahiriah, secara terlihat dengan mata kita adalah gereja yang hebat, gereja yang mungkin dirindukan oleh banyak jemaat, tetapi ternyata memiliki kefatalan di dalamnya, yaitu mereka telah meninggalkan kasih yang semula di dalam kehidupan jemaatnya, yaitu kasih agape, gereja yang tidak lagi mendasarkan kehidupan jemaatnya, kehidupan pelayanannya di dalam kasih agape. Dan kita sudah membaca itu adalah satu kefatalan yang parah, karena Tuhan Yesus memberikan satu teguran yang keras agar jemaat di Efesus bertobat. Kalau tidak bertobat, apa yang terjadi saudara? Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Atau dengan kata lain, Tuhan tidak akan berada lagi di dalam jemaat itu. Jemaat yang secara lahiriah kelihatan luar biasa ini akan menjadi jemaat yang tidak beda dengan organisasi agama yang lain atau organisasi kemanusiaan yang lain, yang memang secara manusiawi memiliki keluar biasaan, tetapi secara ukuran Tuhan Yesus bukan demikian caranya, saudara ya, bukan demikian caranya. Jemaat atau gereja yang secara penampilan apa yang bisa dilihat manusia patut mendapat pujian dan dicontoh, ternyata tidak demikian. Yang mana sebenarnya jemaat di Efesus mendapat pujian yang baik, sebagai jemaat yang bekerja keras, yang tekun, yang tidak takut untuk menentang nabi palsu, tidak takut terhadap pengikut Nikolaus yang berusaha untuk menguasai jemaat agar jemaat juga terjerat dalam kehidupan dosa. Tetapi kembali, jemaat di Efesus telah mendapat peringatan yang serius agar bertobat dan kembali melakukan kehidupan jemaatnya di dalam kasih yang semula, kasih yang agape. Teguran ini juga menjadi
peringatan bagi saya, saudara, secara pribadi. Dan ini juga biarlah menjadi peringatan bagi Anda. Sebagaimana saya membagikan firman Tuhan seperti saat ini, kalau saya tidak melandasinya dengan kasih agape, sebetulnya sia-sia, saudara. Demikian juga Anda di dalam nama pelayanan Kristen, kalau Anda tidak melayani dengan dasar, dengan motivasi, dengan motor kasih agape, pelayanan Anda sebetulnya sia-sia, karena tidak sesuai dengan cara yang Tuhan Yesus kehendaki, ya. Tidak sesuai dengan cara yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita lakukan. Sehingga kembali, saudara, setiap pelayanan Kristen hendaklah kita lakukan di dalam motivasi kasih agape, atau pada akhirnya apa yang kita perbuat akan menjadi sia-sia, hanya sebatas manusiawi saja, sebatas lahiriah. Saya akan membaca dari 1 Korintus pasal yang ketiga, saudara. 1 Korintus pasal yang ketiga, dari ayat 10 sampai dengan 15. Oke, sudah dapat ya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Atau dengan kata lain, saudara, agar pekerjaan Anda, pelayanan Anda di dalam nama kekristenan teruji, dasarilah dengan kasih agape. Dan dari situ kita juga boleh diingatkan, kita akan menjadi jemaat yang melakukan kehidupan jemaatnya, melakukan kehidupan pelayanannya sesuai dengan cara Tuhan, Saya akan mulai membaca dari ayat yang ke-8 dari pasal yang kedua. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Surat yang dituliskan kepada jemaat di Smyrna
diberikan oleh yang awal dan yang akhir, titel yang dipakai oleh Yahweh, yang telah mati dan hidup kembali, yang tidak lain adalah Yesus, yang berisi pernyataan jikalau Yesus sebagai Allah keselamatan, Dia mengetahui kondisi, Dia mengetahui keadaan jemaat di Smyrna ini. Tuhan tahu pekerjaan jemaat di Smyrna, Tuhan tahu kesusahan jemaat di Smyrna, Tuhan Yesus tahu kemiskinannya. Tapi di balik daripada kesusahan dan kemiskinan jemaat di Smyrna ini, Tuhan Yesus berkata, namun engkau kaya. Jemaat di Smyrna ini adalah jemaat yang kaya di mata Tuhan. Inilah firman dari Yesus yang awal dan yang akhir, dan Yesus yang telah mati dan hidup kembali. Yesus tahu kesusahan jemaat di Smyrna, Yesus tahu kemiskinan jemaat di Smyrna, tapi Yesus juga tahu kalau ternyata jemaat di Smyrna yang susah dan miskin ini adalah jemaat yang kaya di hadapan Tuhan Yesus sendiri. Itu sebenarnya jemaat yang patut dirindukan oleh jemaat Tuhan yang lain. Jemaat yang oleh Tuhan Yesus dikenal sebagai jemaat yang kaya. Meskipun secara lahiriah kehidupan mereka susah dan miskin. Miskin di sini bukan hanya sekedar miskin, tetapi sangat miskin karena kehidupannya sebagai pengikut Kristus. Mereka mendapat kesusahan, mereka istilahnya dikucilkan dari masyarakat, dimusuhi, bahkan dibuang dari masyarakat. Susah untuk mendapat pekerjaan, demikian juga menjadi sasaran, menjadi korban daripada kelompok-kelompok tertentu. Di situ kita membaca ada kelompok Yahudi yang memfitnah mereka, yang mana sebenarnya kelompok tersebut oleh Tuhan dikatakan, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Karena Yahudi yang sejati adalah Yahudi yang takut akan Tuhan, Yahudi yang tidak akan memfitnah jemaat Tuhan yang lain. Atau dengan kata lain, orang Kristen yang sebenarnya bukan Kristen tapi jemaat iblis. Sehingga jadilah orang Kristen yang benar-benar orang Kristen, jangan jadi orang Kristen yang sebenarnya bukan orang Kristen, atau orang Kristen yang sebenarnya adalah jemaat iblis karena perbuatannya yang menjadi hamba iblis. Terhadap mereka Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Smyrna, ayat yang ke-10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sebenarnya kata Smyrna ini sendiri memiliki arti yang indah. Myrrh atau sweet smelling perfume, parfum yang berbau enak di hidung, yang bahannya berasal dari pepohonan yang biasa oleh adat mereka
parfum tersebut digunakan untuk membalsami, mengolesi mayat orang mati. Meskipun nama kota itu sendiri adalah indah, dan kota itu sendiri sebetulnya adalah indah, ya. Smyrna adalah kota yang besar, kota yang indah, kota yang terkenal, kota yang berisi pelajar juga, ya. Kota terpelajar. Tetapi kota tersebut bukanlah kota yang baik untuk dihuni para pengikut Tuhan Yesus. Pengikut Tuhan Yesus hidup di dalam kesusahannya, di dalam kemiskinannya, karena iman mereka kepada Kristus Yesus. Smyrna dikenal juga dengan kota yang memuja banyak dewa, memiliki sejarah pemujaan dewa-dewa dan kaisar. Pada saat itu, mereka hidup di dalam situasi di mana setiap penduduk Smyrna harus memuja kaisar. Oleh karena itu, kehidupan Kristen saat itu berada dalam keadaan yang memang benar-benar susah, teraniaya. Tidak mungkin bagi seorang Kristen sejati akan memanggil kaisar sebagai Tuhan mereka. Tetapi bagi yang tidak mau mengakui kaisar sebagai Tuhan mereka akan ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Sehingga pada akhirnya, kalau tetap tidak mau mengakui jika kaisar adalah Tuhan mereka, mereka ini akhirnya akan dihukum mati. Satu kondisi yang penuh dengan tantangan bagi jemaat di Smyrna, saudara. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri kepada jemaat di Smyrna agar jemaat ini tidak takut terhadap apa yang harus mereka derita. Meskipun mereka akan dilemparkan di dalam penjara oleh iblis untuk dicobai, Tuhan Yesus memberikan perintah, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan Tuhan Yesus akan mengaruniakan kepada mereka mahkota kehidupan. 10 hari, saudara, di penjara 10 hari, akhirnya dihukum mati. 10 hari kalau dibanding dengan kekekalan hidup bersama Tuhan, di mana Tuhan berada, tidak ada bandingannya. 10 hari merupakan hari yang pendek dibanding kekekalan apa yang akan kita jalani bersama Tuhan dan Juru Selamat yang mengasihi kita, Yesus Kristus. Tetapi 10 hari itu sendiri di dalam keadaan disiksa dan tersiksa bukanlah mudah. Bukanlah kondisi, bukanlah keadaan yang mudah. 10 hari bisa terasa sangat panjang sekali, ya. Lebih mudah kalau ditangkap dan hari itu juga dihukum mati. Tetapi kalau harus dianiaya, entah apa yang akan dialami selama 10 hari itu, saudara, dari hari ke hari, ya, sampai genap 10 hari dan akhirnya dibunuh, ya. Sejauh mana dia akan mampu bertahan di dalam testing imannya untuk tetap setia perkataan kepada Tuhan, agar dia tetap, ya, tidak menyangkali imannya. Itu adalah satu testing yang berat. Itu adalah satu testing yang tidak mudah.
Demikian juga sebenarnya tidak usah mereka, saudara. Saya pun, Anda pun saat ini kita dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang kalau kita tidak berhati-hati, sebenarnya apakah kita membuktikan jikalau kita hidup setia, konsekuen terhadap apa yang kita imani di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui perbuatan kita dari hari ke hari. Ya. Artinya, biarlah kita juga boleh menjauhkan diri dari daging, menjauhkan diri dari dosa. Sebelum pada saatnya nanti kita akan dites oleh Tuhan dengan testing yang lebih berat. Dan satu-satunya kesempatan yang baik adalah saat ini kita mendalami Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kita bertumbuh mengerti Tuhan kita. Kita bertumbuh di dalam kasih Tuhan kita. Kita bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan kita. Sehingga jikalau suatu saat, tentunya kita tidak mengharapkan penderitaan yang demikian, tetapi kita tidak pernah tahu sejauh apa kita nanti akhirnya akan dianiaya oleh karena Yesus Kristus. Kita sudah dipersiapkan, sehingga kalaupun harus mati, kita bisa bertahan dan tidak menyangkali Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengasihi saya dan saudara, Yesus Kristus. Dan dari situ, saudara, kita juga akan dikaruniai mahkota kehidupan. Nah, di ayat ke-11, Tuhan Yesus berkata, "Siapa bertelinga," saya bertelinga, Anda bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi bukan hanya kepada jemaat di Smyrna, tetapi kepada setiap jemaat Tuhan, agar mendengarkan perkataan ini. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Barang siapa bertahan sampai mati, teraniaya karena Yesus Kristus, dan tidak menyangkali imannya, orang tersebut, orang Kristen tersebut tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Mungkin manusia yang lain akan berkata, ya, kalau dia mau mengakui Tuhan, mengakui Kaisar sebagai Tuhan, tidak harus mengalami penderitaan seperti itu, ya. Dianiaya sampai tubuhnya hancur, tangannya copot sebelah, ya, jari-jarinya pada hilang semua, ya, kupingnya nyangkut di mana, matinya mengerikan. Tetapi Tuhan sendiri berkata, saudara, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kita telah mati di dalam dosa, dan kita sudah diberi kehidupan di dalam anugerah Yesus Kristus. Kematian yang kedua adalah kematian secara lahiriah. Kematian secara lahiriah bagi orang Kristen tidak akan membuat orang Kristen mengalami penderitaan apa-apa, karena kita mati di dalam Yesus Kristus. Tapi bagi mereka yang kalah, bagi yang mereka mati tidak di dalam Yesus Kristus, yang menyangkali imannya, kematian kedua adalah awal dari penderitaan kekal selama-lamanya. Sehingga kembali, saudara,
bagaikan jemaat di Smyrna ini, meskipun jemaat ini kehidupannya susah, penuh dengan kemiskinan, karena dikucilkan, karena dimusuhi, karena jemaat ini adalah jemaat Tuhan Yesus. Tetapi di hadapan Tuhan Yesus sendiri, jemaat ini adalah jemaat yang kaya. Adalah jemaat yang kaya. Itu yang kita perhatikan. Kita boleh kaya secara lahiriah, secara materi, tetapi kalau kita tidak kaya di hadapan Tuhan, istilahnya ya, apa gunanya? Apa gunanya? Anda kaya secara materi, puji Tuhan. Kalau Anda kaya secara materi sebagai orang Kristen, Anda juga tahu bagaimana menggunakan berkat kekayaan materi itu untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, jadilah jemaat yang kaya di hadapan Tuhan Yesus sendiri. Jemaat yang oleh Tuhan Yesus dikatakan, jikalau Anda adalah jemaat yang kaya di hadapan Tuhan. Lain halnya, saudara, dengan jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia di pasal 3 ayat 17 mengatakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku, aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ya. Jemaat di Laodikia ini mengatakan jikalau mereka adalah jemaat yang kaya, tetapi di hadapan Tuhan, jemaat yang kaya ini ternyata adalah jemaat yang sangat miskin. Ya. Sangat miskin. Sangat melarat, bahwa engkau melarat, engkau malang, miskin, buta, dan telanjang. Saya harap kita tidak memilih menjadi jemaat yang demikian. Tetapi meskipun kita miskin, meskipun kita hidup susah, biarlah kita memiliki kekayaan di dalam Tuhan Yesus. Dan kalau nanti kita pulang ke sorga, kita juga sudah mempunyai tabungan. Kita tidak pulang dengan tangan yang hampa. Ya, kalau nanti saudara pulang ke surga di rumah yang sudah disediakan oleh Tuhan, apakah Anda pulang dengan memiliki kekayaan di surga, atau Anda akan pulang dengan tangan yang hampa, saudara? Karena Anda sebagai orang Kristen, sebagai jemaat Tuhan, kaya di dunia ini. Ya. Tetapi kekayaan itu tidak pernah Anda simpan di surga. Artinya apa? Tidak pernah Anda pergunakan untuk memuliakan Tuhan, kalaupun ia hanya minimal sekali. Hanya minimal sekali. Di dalam Matius 19 ayat 23 dan 24, ya, di situ ada peringatan yang baik yang saya akan baca. Ini peringatan juga bagi saya dan bagi Anda. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Siapa yang berbicara di sini? Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berkata, orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Jangan sampai Anda menjadi jemaat yang kaya di dunia ini, tetapi miskin di hadapan Tuhan. Tapi kalau Anda miskin dan susah, Anda tetap bisa menjadi kaya di hadapan Tuhan. Tidak rahasia, saudara.
Tidak ada rahasia di hadapan Tuhan. Tuhan tahu. Ya, kalau Anda saat ini susah, Anda miskin, Anda tetap bisa kaya di hadapan Tuhan. Tapi kalau Anda kaya saat ini, biarlah Anda juga tetap kaya di hadapan Tuhan. Jangan Anda menjadi miskin di hadapan Tuhan. Sehingga kembali saudara jemaat di Smyrna diingatkan, kalaupun jemaat ini harus mati teraniaya selama 10 hari, agar mereka mati di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak menyangkali Tuhan Yesus. Satu peringatan, satu bacaan, satu perenungan yang sebenarnya tidak mudah, saudara. Ya. Tetapi kita bisa mulai aminkan dengan kehidupan saya dan saudara yang masih diberikan Tuhan, dengan hidup benar di hadapan Tuhan, dengan hidup di dalam kekudusan Tuhan dan kebenaran Tuhan. Dan di situ kita akan ditrain, kita akan dibentuk oleh Roh Kudus, sehingga pada saatnya Tuhan memberikan testing, kita akan lulus, saudara. Kita akan lulus. Karena apa gunanya saudara mendapatkan seluruh kekayaan yang ada di dunia ini kalau Anda sendiri pada akhirnya kehilangan jiwa Anda? Tuhan Yesus mengasihi Anda, sehingga renungkanlah pengorbanan yang sudah Anda terima, yang memberikan kehidupan di dalam Yesus Kristus. Tadi di awal dikatakan, yang telah mati dan hidup kembali. Yesus Anda hidup. Yesus Anda telah mati bagi dosa Anda. Yesus telah mati bagi dosa saya. Yesus telah dibangkitkan kembali dari kematian. Yesus hidup. Kita memiliki Allah yang hidup. Kita melayani Allah yang hidup. Kita akan diberi kehidupan kekal, mahkota yang sudah menunggu saya dan Anda semua yang mati berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.